Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Jayanti dengan NIM 43141948. Saya dari program studi pendidikan biologi kelas B. Langsung saja tugas topik 2. Yang pertama, pilih salah satu contoh metakognitif yang dapat dilatih selama proses pembelajaran kepada peserta didik. Yang kedua, buatlah contoh penerapan dari strategi belajar tersebut yang dapat melatih peserta didik untuk mempromosikan kemampuan berpikirnya. Yang ketiga, jelaskanlah penerapan contoh metakognitif tersebut dengan menggunakan media berupa video berdurasi 15 menit. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Secara konsep, istilah metakognitif mengacu pada kemampuan seseorang untuk memikirkan tentang cara berpikir kita, atau sering disebut dengan thinking about thinking. Dengan definisi lain, metakognitif juga sebagai pengetahuan dan kontrol yang dimiliki seseorang terhadap cara berpikirnya atau aktivitas belajarnya. Dalam artian lain, metakognitif adalah kemampuan pembelajar atau learner dan merencanakan, mengontrol, mengevaluasi, dan merefleksi cara belajar sehingga menemukan strategi yang efektif untuk belajar secara mandiri dan mampu memformulasikan tujuan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk pembelajaran lebih lanjut. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh strategi pembelajaran metakognitif, yaitu siswa A dan B diminta untuk menyusun sebuah teks naratif dalam bahasa Inggris. Siswa A kesulitan untuk memulai teksnya, sementara siswa B mulai menulis dengan menerapkan struktur dan fitur kebahasaan teks naratif secara sistematis sebagaimana yang telah dipelajari. Siswa A kemudian mencoba merefleksikan kembali teks-teks narasi berupa legenda-legenda populer, cerita-cerita yang pernah dia dengar, dan lainnya, kemudian mengaitkan dengan struktur teks yang pernah diajarkan di kelas. Tidak hanya sampai di situ, siswa A menemukan bahwa cara yang lebih efektif dalam memahami teks naratif yaitu dengan mengidentifikasi teks-teks sejenis dan menjadikan sebuah model teks yang dapat ia ikuti sebagai pedoman penulisannya. Kemudian, siswa A berpikir bahwa masing-masing teks memiliki kompleksitas perbendaharaan kita yang berada sehingga dia memutuskan untuk mencari teks naratif sejenis, misalnya legenda Nusantara yang memiliki kesamaan fitur. Contohnya menunjukkan siswa A telah mampu menggunakan strategi metakognitif dalam pembelajaran, di mana dia mampu mengidentifikasi kesulitannya, menemukan pemecahan masalah, merefleksi dan mengevaluasi, menyusun roadmap pembelajaran yang akan dijalankan, dapat menyusun teks naratif. Seorang pembelajar dengan kemampuan metakognitif yang baik akan dapat memprediksi sejauh mana mereka dapat memahami apa yang mereka pelajari dan apa yang mereka harus lakukan agar pembelajaran mereka lebih efektif. Dengan memaparkan makna metakognisi tersebut, maka apa yang dimaksud dengan strategi metakognitif yaitu adalah strategi atau langkah-langkah dalam melatih seseorang untuk membiasakan belajar dengan mengedepankan metakognisi. Strategi metakognitif melatih seseorang dalam belajar dengan mengedepankan higher order thinking skills dalam skema pembelajaran reflektif.
Selanjutnya yaitu langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan dalam pembelajaran metakognitif. Yang pertama, pre-assessment atau self-assessment. Guru menulis beberapa pertanyaan terkait materi sebelumnya, meminta siswa untuk menuliskan pada selembar kertas tanpa menulis nama. Pertanyaan terkait tentang topik, kendala, tantangan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan mengapa kendala muncul, pemecahan masalahnya, dan apa yang akan dilakukan jika berada pada situasi yang sama. Yang kedua, perangkat organisasional. Perangkat organisasional ini pada berupa checklist, rubrik, atau peta konsep. Siswa diminta mengisi refleksi berupa checklist, rubrik, atau peta konsep terkait refleksi pembelajaran. Yang ketiga itu ada thinking aloud. Di sela-sela pembelajaran, guru dapat secara periodik menanyakan kepada siswa tentang apa yang lebih diketahui atau dipelajari. Jika siswa kebingungan, tanyakan apa yang tidak dipahami dan mengapa. Minta mereka memecahkan masalahnya sendiri sesuai dengan pengalaman masing-masing. Yang keempat yaitu ada model pembelajaran eksplisit. Model pembelajaran eksplisit dapat berupa langkah-langkah atau siklus pembelajaran atau teaching dan learning cycle yang secara eksplisit diajarkan kepada siswa. Sebagai contoh, dalam pembelajaran bahasa Inggris berbasis teks, model pembelajaran yang biasa digunakan diantaranya building knowledge of field, mana masing-masing tahapan secara eksplisit diajarkan kepada siswa. Dengan model eksplisit seperti ini, siswa dapat dengan mudah memanfaatkan panduan siklus pembelajaran apabila menemukan kendala dalam pembelajaran atau menjadi roadmap dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir itu ada jurnal refleksi. Nah, jurnal refleksi ini setiap akhir pembelajaran, siswa diminta menulis refleksi singkat dengan pertanyaan-pertanyaan panduan seperti apa yang sudah dipelajari, apa yang belum dimengerti, mengapa tidak dipahami, apa yang perlu dilakukan untuk selanjutnya, bagaimana perasaannya ketika mempelajari materi tersebut, dan seterusnya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.